warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini kita akan bincang-bincang tema tentang cegah narkoba lawan corona. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita, Pak Mas Duki, sebagai Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Aceh. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Habaget. Oke. Ini Pak, ini narkoba menjadi isu klasik tiap hari, tiap tahun, bahkan tiap periode, bahkan pergantian pemimpin itu menjadi isu yang paling ditakutkan, terutama oleh keluarga untuk anaknya dan segala macam. Nah, bahkan di film-film juga cukup banyak yang mengangkat tentang narkoba. Nah, ketika kita berbicara narkoba, kita kalau di Aceh ini teringat dengan ganja. Iya. Nah, dan belakangan pasca tsunami, Aceh juga disebutkan dengan narkoba sabu-sabu. Mungkin masyarakat Aceh menyebutkannya dengan putih, lepi, saka. Saya nggak tahu, mungkin ada banyak lagi nama-namanya. Oke, nih Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih berapa banyak sih jenis narkotika yang beredar di Aceh, Pak? Iya. Memang isu narkotika itu sangat luar biasa, dalam tanda kutip seksi ya, untuk pamor seseorang. Cuman begini memang, kalau ditanya narkotika jenis apa yang banyak beredar di Aceh, itu ada dua jenis. Pertama ganja, yang kedua sabu. Betul, memang pasca tsunami itu sabu sudah mulai masuk ke Aceh dan luar biasa. Kita ini sebenarnya bukan peredaran narkotika jenis sabu, tapi sudah pengeboman sebuah bangsa kalau sabu itu sudah banyak masuk ke suatu daerah. Kayak nuklir dia nih, sabu-sabu di Aceh nih. Iya, karena begini, narkotika ini menurut penelitian itu 33 orang meninggal dunia gara-gara narkotika. Itu per hari? Per hari. Nah, kalau 33 orang meninggal dunia per hari, berarti masyarakat kita kalau seandainya nanti tidak tertanggulangi atau tidak tertangani dengan baik, maka ada perusakan moral. Moral sudah mulai rusak, ini secara sosialnya, terus kemudian kesehatannya, otak sudah mulai keropos dan lain sebagainya. Maka nanti ada kondisi kenapa dia sampai meninggal dunia, itu ada namanya kondisi overdosis. Nah, kalau sudah overdosis, nah itu yang maksudnya 33 orang meninggal dunia gara-gara narkotika. Memang sebabnya ada overdosis, ada juga karena digebukin massa kalau di luar Aceh. Kenapa digebukin massa? Orang penyalahguna narkotika itu tidak segan untuk mencuri, merampok. Efek samping pasca nyabu atau ganja ya? Justru itu efek samping ketika dia sakau. Sakau itu kan suatu kondisi tubuh yang menginginkan suatu zat, tapi zatnya nggak ada. Ketika zatnya nggak ada, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang ingin mendapatkan narkotika tersebut. Misalnya mencuri tadi. Kalau mencuri terus kemudian ketemu sama massa, kan kalau dulu banyak diamuk massa, makanya dia bisa meninggal dunia gara-gara amukan massa. Berarti bahaya terbesar dalam perspektif sosial ini, narkoba ini akan menjadi jembatan dia ya untuk menjadi orang lain ya, jadi penjahat, jadi pencuri, jadi hal-hal lain lah ya. Betul. Nah nih Pak Mas Duki, di Aceh sendiri selain ganja dan sabu-sabu, ada nggak jenis-jenis narkoba lain yang sedang beredar di Aceh nih? Untuk sementara yang paling banyak itu yang kedua. Yang ketiga ini kan ekstasi. Teman ekstasi itu kan dari Sumatera Utara, seperti kemarin ditemukan di salah satu tempat karaoke yang ada di Bato. Nah, ini kan sudah ditemukan, dia pakainya di Sumatera Utara, terus kemudian dia pulang ke Aceh, masih belum hilang efek obat itu. Nah, makanya ditemukan barang, tapi efek dari kelakuan-kelakuannya itu masih ada. Dan kemarin itu kan sudah diamankan di BNN. Karena sudah diamankan, terus barangnya tidak ada, dia sebagai penyalahguna, kemudian kita lakukan asesmen dan rehabilitasi rawat jalan. Ini kalau kita lihat di Aceh ini, ganja ini kan sesuatu
ini cerita histori lah. Iya. Terlepas ini legenda atau mitologi atau sesuatu yang tercipta lewat sejarah ceritanya bahwa ganja ini begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Aceh, terutama dalam konteks kuliner nih. Iya. Lidah orang Aceh ini kayaknya tak lepas dari lidah ganja nih katanya. Artinya bumbu-bumbu masakannya ini selalu, mungkin orang luar mendengar Aceh, terutama nih di masakannya ini yang hot ada ganja ya lah. Ini bisa nggak diceritain bagaimana kita menanggulangi ganja ini kalau ganja itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh? Menurut saya malah begini, justru kita sendiri yang membranding bahwa Aceh itu identik dengan ganja. Kalau kita sebagai masyarakat Aceh seharusnya ini, karena ganja sebagai, kalau menurut agama kita, ganja kan termasuk sesuatu yang diharamkan oleh agama. Nah, Aceh itu kan berlandaskan syariat Islam. Nah, kalau terus kemudian diidentikan dengan ganja, makanya harus dikanter. Jangan sampai ini menjadi branding kita bahwa Aceh identik dengan ganja, semua masakan ganja. Ini ada kekhawatiran saya. Pernah saya tanya, ciri-ciri makanan yang ada ganjanya apa? Enak, mudah ngantuk katanya. Nah, kalau makan pasti kalau sudah kenyang ngantuk. Enak sekarang kita tanya, saya pernah tanya begini, pernah nggak makan masakan rumah, masak orang tua kita, terus kemudian kita makan, enak nggak itu masakannya? Enak, masakan orang tua itu enak. Pernah nggak kita tanya sama kepada orang tua kita begini, Mak, dapat ganja dari mana? Dari mana? Kan masakannya enak tuh. Nah, artinya begini, coba sekarang mulai saat ini kita branding bahwa Aceh itu syariat Islam pertama. Yang kedua, Aceh identik dengan kopinya, atau 1000 warkop, atau 1.000.000 warung kopi misalnya. Nah, ini harus kita branding, tidak ada lagi ganja yang ada di Aceh. Kita branding sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif itu misalnya keindahan Aceh. Ini luar biasa Aceh ini indahnya. Itu baiknya itu kita branding ke seluruh masyarakat di luar Aceh, sehingga nanti keidentikan Aceh dengan ganja itu lama-lama akan hilang. Begitu. Oke, ini kalau menurut Pak Mas Tuki nih, bahaya nggak? Misalnya seberapa parah sih kalau ganja ditaruh di dalam makanan sama dikonsumsi dalam bentuk rokok atau lainnya? Iya, karena memang penyalahgunaan ganja itu ada dua cara, dengan dihisap dan ada yang dimakan. Kalau dihisap itu kan asapnya itu langsung masuk ke otak. Ketika masuk ke otak, maka mempengaruhi perilaku pemakainya. Ini saraf ya, sasarannya saraf ya. Karena dia yang diserang adalah sarafnya. Ketika masuk ke otak, maka otak itu akan berlubang. Ada lubang-lubang yang disebabkan oleh THC-nya di ganja itu, ada namanya tetrahidrokannabinol, dan itu merusak jaringan otak. Ketika jaringannya itu sudah mulai rusak, maka saraf itu pasti akan menjadi putus. Ketika nanti saraf putus, ya tidak lain nanti kesempatan dia yang paling baik itu di rumah sakit jiwa. Kalau bahasa Aceh itu udah hang. Jadi makanya nanti kesempatan dia yang paling bagus itu dia rumah sakit jiwa, kesempatan yang paling bagus. Kalau enggak ya dia jalan-jalan. Ini kalau di makanan kalau di makanan itu ada, dia bercampur dengan air. Terus kemudian masuk ke lambung, difilter oleh ginjal. Dan ginjal kita itu kan luar biasa filternya. Sehingga kalau dimakan, maka BNN bisa membedakan itu disalahgunakan dibentuk hisap atau itu bisa ketahuan makan ya. Karena orang nggak bisa nanti, kalau sekarang kan banyak pemuda-pemuda ketika di tes urin kedapatan positif ganja loh Pak, baru saja makan kuah belangong. Nah ini kan persoalan, jangan sampai itu menjadi kambing hitam kuah belangong ini. Jadi kan kuliner Aceh yang andalan, menurut saya ini andalan kuliner Aceh. Jangan sampai nanti ternodai gara-gara enaknya kuah belangong gara-gara ganja. Nggak ada ganja pun kuah belangong tetap enak. Artinya jangan sampai gara-gara sesuatu itu bisa mengefek kepada pendapatan ekonomi masyarakat lah. Artinya ganja ini juga walaupun menjadi kebudayaan, itu adalah kebudayaan yang kalau bahasa kita disugestikan. Artinya Aceh nggak kayak gitu-gitu juga. Nggak kayak gitu. Oke Pak, ini kita kembali ke sabu-sabu. Nah, sabu-sabu pasca tsunami, saya lihat ini banyak
begitu mudah masuk ke Aceh? Itu kan sebagaimana kata Pak Mas juga kayak bom nuklir lah. Iya. Itu kok bisa nih di Aceh? Karena bagi sebagian kawan-kawan dianggap mungkin sabu-sabu ini nggak mabuk. Iya. Cara agama ya tiap memabukkan kan pasti haram. Ini sabu-sabu ini nggak mabuk nih Pak. Ini kok bisa nih? Bagaimana nih efeknya di sabu-sabu sendiri nih? Betul. Bagi si pemakai? Sebenarnya sabu itu juga mabuk, mempengaruhi perilaku, menurunkan kesadaran. Nah, menurunkan kesadaran itu kan ya itu definisi lain mabuk. Ya. Okay. Kalau sudah turun kesadaran dan melakukan kegiatan-kegiatan di luar kontrol otak manusia, maka itu juga mabuk. Nah, ada kekhawatiran begini, yang memabukkan itu kan minuman, khamar. Ya. Jadi kan khamar itu minuman, sedangkan sabu itu kan bukan minuman. Bahasanya nanti begitu. Tetapi paling tidak begini, kalau dikiaskan yang setiap memabukkan adalah haram, maka sabu juga haram. Kenapa? Karena itu dikiaskan gitu. Cuman begini maksud saya, kenapa sih kok sabu itu masuk gampang ke Aceh? Sebenarnya wilayah teritorial kita itu dikelilingi oleh laut. Dan laut ini luar biasa, sangat luas, dan pengawasannya kita memang agak kurang terhadap laut itu. Bukan sebenarnya agak kurang, karena terbatasnya kita. Beda dengan daratan. Kalau daratan setiap pos ada petugasnya, setiap jalan ada petugasnya. Tapi kalau di lautan, di mana pos di tengah laut, ya kan? Mereka bisa transaksi di jalur ZE lah. Jalur ya. Tapi ini jumlah sabu-sabu ini, apakah Aceh ini jadi sebuah tempat transit? Artinya ini kayak beberapa tahun lalu ditemuin sampai 70 ton, malah ada yang lebih. Artinya ini kan gila nih peredaran di Aceh. Apakah Aceh ini sudah ditargetkan oleh oknum-oknum orang-orang yang ingin menghancurkan peradaban manusia? Ini tempat transit baru dikirim ke daerah-daerah lain di Indonesia? Kalau dulu sepertinya tempat transit, tapi kalau sekarang datang, beredar, juga keluar juga. Artinya apa? Kalau cuma hanya transit, udah nggak beredar di Aceh. Tapi kenyataannya sudah beredar di Aceh juga. Dan sekarang begini, kita lihat karakter pemuda kita yang ada di Aceh dulu dan sekarang, coba kita bandingkan. Sekarang sifat kecurigaan kita terhadap orang luar itu luar biasa. Kalau dulu kita pemulia jameh. Dulu kita kalau seandainya ada tamu dari luar, kita muliakan, kita bagus perilaku mereka, maka kita juga lebih bagus daripada tamu itu. Nah, sekarang bagaimana perilaku anak bangsa khususnya di Aceh? Contoh sekarang di warung kopi. Kalau abang sering lihat di warung kopi, duduk-duduk dalam satu meja, kata-kata kasar itu sudah tidak menjadi tabu bagi mereka. Itu sudah menjadi bahasa generasi generasi. Misal tiba-tiba ada orang datang, kawannya nih, dipanggil sebutan seperti mohon maaf seperti binatang, itu biasa saja itu. Baru datang dia ngopi lama, baru kawannya datang, weh anjing baru datang gitu. Ada pergeseran makna teknik ya. Iya. Kalau dulu itu tabu buat kita dan tersinggung kita kalau dipanggil itu kan. Tapi sekarang biasa saja itu. Nah, artinya kan dunia narkoba ini telah melahirkan satu akhlak ya, satu karakter masyarakat, terutama anak-anak muda ini jadi sesuatu yang aneh mungkin bagi keluarganya. Betul. Nah, ini pengalaman dari Bapak sendiri nih yang ditemuin di lapangan nih selaku BNNP Aceh Kabid di wilayah pencegahan. Ini apa yang terjadi sebenarnya bagi mereka yang memakai ini, yang memakai sabu-sabu atau ganja yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka? Kalau orang pakai narkotika apapun jenisnya, ini terutama kita bahas soal sabu. Dia akan perilakunya berubah. Ada perubahan perilaku yang awalnya dia pendiam menjadi periang, atau sebaliknya awalnya periang menjadi pendiam. Suka menyendiri, pasti itu suka menyendiri itu. Pergaulan sosial udah mulai membatasi dia, sehingga seorang anak itu gampang lagi temperamen. Makanya jangan heran ketika ada seorang anak itu sudah mulai tega memukul orang tuanya. Kalau seorang anak sudah tega memukul ibu, itu sudah luar biasa akhlaknya. Berarti ini ada sel yang mencoba mempengaruhi, atau karena apa ini secara fisik, apa yang terjadi pada tubuh dia, memori dia mungkin, atau? Karena yang dirusak itu adalah otak.
Sedangkan kita tahu bahwa otak itu yang mengendalikan perilaku manusia. Walaupun memang otak ini kan yang memerintahkan seluruh organ tubuh setelah hati. Hati terus kemudian ke otak, otak memberikan pemahaman kepada seluruh tubuh kita untuk berbuat dan tidak berbuat. Nah, makanya peran keluarga itu sangat penting untuk seorang anak mempunyai self of regulation, pengaturan dalam dirinya, dia mau atau tidak mau, berbuat atau tidak berbuat, terus kemudian ada kemampuan untuk menyatakan pendapat, saya tidak mau. Berarti anak-anak pasca mengkonsumsi itu dia lebih terkesan ego ya, keras gitu. Bisa jadi demikian, bisa ego, bisa temperamen tadi saya sampaikan, bisa jadi dia yang penting dia untuk dia sendiri enak. Terlepas orang lain enak nggak enak, sudahlah itu urusan orang lain begitu. Yang penting dirinya selesai dulu, orang lain nomor 2 nanti. Nomor 2. Oke ya. Nah, kalau di jenis-jenis lain, oke lah itu dalam konteks sabu. Misalnya ini ada mitos nih. Saya nggak tahu ini benar apa enggak. Katanya habis pakai sabu itu orang bisa bergadang 2 hari 2 malam, benar apa enggak? Kalau itu ya, itu efek penyalahgunaan sabu, dia pakai, makanya dia perubahan pola tidur nanti. Oke. Ketika dia sudah begadang 1 hari 1 malam, setelah efeknya hilang, maka dia bisa tidur 2 malam. Itu pasti berpengaruh nggak terhadap tubuhnya kalau dia nggak tidur seharian tuh? Ya karena dia pengaruh obat, karena dia pengaruh narkotika. Begitu itu hilang? Kalau itu hilang udah tenaganya nggak seperti baterai, udah habis sudah itu. Oke, artinya dia akan tergantung hidupnya pada sabu-sabu terus ya? Iya, demikian yang terjadi pasti itu. Nah, kalau yang konteks lain misalnya jenis lain kemarin ada apa istilahnya pil edukasi atau ada jenis apa lagi nih yang memberi reaksi kepada si perilaku anak nih? Ada hiperaktif. Seorang anak ini kalau dengan pil yang demikian, karena identiknya kalau sudah konsumsi pil itu berarti dia harus mendengarkan bunyi-bunyian untuk bergerak terus tubuhnya. Okay. Dan biasanya kalau tidak ada banyak air di situ akan menjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi seseorang manusia ini kan di dalam tubuh ini 70% air. Ketika kekurangan itu maka pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk kesehatan tubuh. Dia kayak penghisap dingin gitu, panas gitu rasanya ya. Sehingga kadar air dia harus banyak minum ya. Kalau misalnya sehari dia minum 2 liter nih harus ditambah jadi 4 liter. Tambah banyak literan dan sering bergerak, dia harus bergerak terus. Berarti dia harus hidup di kran nih. Karena itu kan stimulan itu kan. Stimulan. Okay. Nah, kalau konteks ganja nih, mungkin ganja belakangan sudah jarang kita temuin di berita-berita nih. Paling penangkapan pusat, penggerebekan lah. Tapi kalau di lingkungan masyarakat, kalau kita dengar di koran kuning, Prohaba, rata sabu. Kalau ganja sangat jarang. Tapi saya rasa juga masih ada lah di lorong-lorong kecil yang mungkin tidak seperti dulu lagi. Itu efeknya kayak apa nih kalau ganja sendiri ini bagi perilaku si penghisap nih? Ya, seperti kita sampaikan tadi, memang secara fisik orang penghisap ganja dan bukan penghisap ganja itu kan susah kita bedakan. Oke. Memang. Cuman kalau dari segi fisik yang lain, contoh mata nih, orang yang pakai ganja itu pupilnya semakin membesar. Yang di sininya ini kan membesar, terus kemudian matanya merah, seperti orang begadang. Cuman memang untuk saat ini di bulan-bulan sekarang orang banyak begadang kan, terutama di Lailatul Qadar gitu. Nanti jangan sampai kita itikaf Lailatul Qadar dibilang wah ini beganja nih. Ini kan kalau ciri-ciri fisik. Tapi kalau ciri-ciri psikisnya tetap bisa diketahui oleh konselor kita. Kita punya konselor di BNN itu konselor adiksi namanya. Kalau konselor adiksi itu dulunya dia mantan penyalahguna narkotika, terus kemudian direhabilitasi, sadar karena dia dulunya sadar dibantu oleh orang lain, maka dia juga membantu orang lain untuk saat ini gitu. Dan dia berkontribusi untuk mencoba membantu saudara-saudaranya yang penyalahguna. Nah, artinya di Aceh ini kan tidak hanya beredar persoalan narkotika jenis ganja, sabu atau piltesid, ada berapa jenis lainnya yang beredar di Aceh? Ya, kalau beredar di Aceh tadi
Yang paling banyak itu dua itu sebenarnya. Sabu ganja. sama ganja. Kalau ekstasi itu kan dari daerah lain. Karena apa? Karena tidak ada tempat hiburan di sini. Oke, mungkin jenis-jenis narkotika lain yang masyarakat tidak sadar tapi udah ada nih di Aceh gitu. Ada narkotika golongan 2, itu morfin. Morfin. Nah, morfin itu kan digunakan untuk anestesi kesehatan. Nah, kalau untuk anestesi itu tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena dalam pengawasan dokter. Nah, makanya ini narkotika sebenarnya untuk narkotika jenis tertentu itu harus disediakan oleh negara. Bahkan negara harus menjamin adanya narkotika jenis tertentu itu. Makanya narkotika sebenarnya kalau dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan undang-undang, itu tidak dikatakan perbuatan melawan hukum, tapi memang dalam hal pengawasan dokter demi kepentingan medis gitu. Ya, ada yang penggunaannya kan untuk pengobatan ya. Betul. Oke, narkotika sudah membuat waktu terutama bagi pemerintah lah, stakeholder ya, untuk memikirkan bagaimana langkah-langkah pencegahan dan segala macam. Akhirnya dibuatlah berbagai macam aturan, perundang-undangan lah, terutama undang-undang narkotika. Nah, sekarang undang-undang narkotika untuk pencegahannya ini seperti apa? Ya. Kalau di narkotika ini kan diatur oleh Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu undang-undang terbaru lah ya? Iya, undang-undang terbaru di narkotika. Di narkotika. Jadi Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu juga menghendaki masyarakat ikut terlibat di situ. Makanya diatur dalam 104 sampai 107 itu mengatur keterlibatan masyarakat untuk melakukan pencegahan di bidang narkotika. Baik itu sosialisasi, terus kemudian mencegah kawannya, memberikan informasi. Nah, ini udah diatur dalam undang-undang. Nah, di undang-undang itu sendiri boleh melaporkan kalau seandainya dirinya sendiri penyalahguna narkotika. Terus kemudian dia melaporkan diri kepada IPWL atau BNN. Nah, ini kan diberikan kesempatan, ini termasuk dari pencegahan. Nah, pencegahan itu bukan berarti yang belum pakai terus kemudian kita sosialisasi. Bagaimana yang sudah pakai, gitu kan? Karena pendekatan penanganan narkotika itu kan ada dua, ada demand reduction sama supply reduction. Nah, demand reduction itu kan mengurangi permintaan. Untuk mengurangi permintaan, bagaimana yang sudah terlanjur pakai? Yang sudah terlanjur pakai di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu diatur di pasal 54. Dia pecandu, penyalahguna, wajib hukumnya direhabilitasi. Oke, dia nggak ditahan di rehab aja berarti? Iya, dia direhab. Syaratnya apa? Berarti kan ada syarat, bukan berarti penyalahguna cuma direhab. Oke. Akhirnya kan ada syaratnya di pasal 128 itu disebutkan pecandu, penyalahguna yang belum cukup umur dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana. Kalau bapak-bapak harus dituntut nih. Nah, kalau yang sudah cukup umur berarti melaporkan dirinya sendiri. Oke, ini ada garansi lah karena dia udah lapor lah. Dia lapor. Nah, kalau lapor berarti nanti itu di assessment, baik lapor ke BNN atau ke IPWL, institusi penerima wajib lapor. Nah, kalau ke BNN itu kan di assessment dia nanti rawat inap atau rawat jalan. Kalau dirawat inap itu kan nanti kita rujuk kepada balai-balai rehab punya BNN. Yang kalau dia punya BNN itu kan di Serdang, di Lido Bogor, Batam. Kalau di Aceh belum punya BNN balai rehab rawat inap. Kalau di Aceh itu ada di Rumah Sakit Jiwa, ada Rumah Harapan. Di Lorong Kakap. Ya, itu ada berapa bed? Kalau nggak salah 30 bed lah untuk sekarang. Kenapa nih di Aceh belum ada rumah rehab? Apa belum parah kayak daerah lain? Aceh ini parah sebenarnya, cuman ya paling tidak mungkin ada beberapa hal yang dipikirkan oleh pemerintah, apa yang didulukan dalam skala prioritas. Tapi paling tidak kita tetap berusaha, sekalipun tidak ada rawat inap di BNN Provinsi Aceh, kita tetap lakukan rekomendasi ke balai rehab yang terdekat, misalnya di Deli Serdang di Sumatera Utara. Dan di Aceh juga punya juga rumah-rumah rehab. Nah, di Aceh rumah-rumah rehab udah banyak. Yang ada di Aceh sudah mulai terbuka lah, atau apa namanya,
nuraninya udah mulai banyak juga lembaga swadaya masyarakat yang udah mencoba mulai membuka mengakomodir itu diri ya. untuk membantu saudara-saudaranya dengan membuka panti rehab itu. Nah, kalau dilihat di Undang-Undang 2009 itu tentang narkotika, artinya keterlibatan masyarakat ini ya akan memudahkan proses pencegahan. Artinya ini kan struktur pemerintahan ini kan sampai ke tingkat desa. Iya. Nah, problem-problem narkoba ini kan oknum-oknumnya, pemakainya ini penyalahgunaan rata-rata kan di tingkat desa nih. Iya. Artinya ini akan mempermudah kita keluar dari situasi yang paling sulit ini lah. Nah, ini bagaimana nih treatmentnya desa untuk ikut terlibat dalam proses pencegahan ini, terutama terkait dengan Undang-Undang 2009 ini tentang narkotika. Iya. Jadi begini, memang untuk penanganan narkotika kalau cuma dibebankan kepada BNN saja, saya yakin mustahil. Kenapa? Karena BNN ini cuma hanya satu lembaga yang ditanganin seluruh masyarakat, gitu kan. Jadi harus ada keterlibatan semua stakeholder, baik itu BNN, Polri, Kejaksaan, Kemenkumham terutama, terus kehakiman dan pemerintah daerah. Artinya seluruh stakeholder lah, kementerian, lembaga dan Pemda. Nah, terkait dengan narkotika di desa, kalau kita di Aceh ini kan kampung. Nah, di BNN ada program yang namanya Desa Bersinar, Desa Bersinar Narkotika. Nah, di dalam Desa Bersinar itu kita advokasi kampungnya itu kepala desa, Tuhabet, ketua pemuda, kita kumpulkan agar nanti sepakat untuk membuat resam. Aturan desa. Nah, ketika ada resam itu, ada sanksi-sanksi sosial yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Setelah diingatkan berulang-ulang kali, maka di situ ada sanksi sosial. Dan itu udah jalan di Aceh ya? Yang sudah jalan itu di Ceri Uli Karing, Ceri ya, desa Ceri ya. Nah, saya lihat juga ada beberapa desa lain di daerah juga udah mulai menerapkan. Sudah mulai ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti setiap desa itu punya resam kampung sanksi sosial, misalnya tidak mau keluarkan KTP misalnya. Itu sudah dibolehkan. Terus bisa buat kode etik. Kode. Satu lagi, misalnya kalau sudah diingatkan berulang kali tidak melakukan atau tidak mengindahkan, itu setiap ada kenduri di keluarganya, setiap pemuda nggak ada yang mau datang di kenduri itu misalnya. Oke, sanksi sosial. Ini sanksi sosial itu sakitnya tuh di sini loh, luar biasa ini. Biasanya kan kalau di kita itu misalnya ada pesta nih, kalau saya nggak pernah ngadirin perkawinan si A, kalau saya kawin anak muda itu boikot. Nggak mau datang. Ini berarti yang nisab ganja ini harus diboikot. Nah, gimana kalau itu diboikot misalnya? Kalau seandainya ada meninggal dunia keluarganya, ya fardu kifayahnya kita laksanakan misalnya, terus yang lainnya kita nggak datang, pasti dia juga, wah ini gawat ini kalau seandainya masyarakat nggak open dengan kita. Nah, dia kan akan berubah demikian. Yang menarik tuh, artinya budaya juga harus dirangkul. Nah, itu terkait dengan resam. Terus kemudian kita advokasi lagi agar di setiap desa itu ada relawan. Nah, relawan dan penggiat itu kita ibaratkan menjadi page kampung. Nah, nanti bagaimana pemuda kampung, masyarakat kampung memproteksi kampungnya agar tidak ada penyalahguna masuk kampungnya. Kenapa demikian? Saya yakin setiap kampung pingin kampungnya aman. Kalau ada penyalahguna narkotika di satu kampung, yakinlah pasti ada banyak pencurian di situ. Yang tadi saya sampaikan tadi, kalau sudah orang sakau, dia akan mencuri. Karena kebutuhan itu. Jadi moralnya udah hilang, dia mau tak mau nggak mau peduli. Dia mau ditangkap, mau apain, mau dipukul, yang penting dia harus makainya. Sebegitu parahnya. Luar biasa itu. Nah, ini ya dalam undang-undang itu ini belakangan nih sangat marak, terutama di Aceh lah. Juga sempat ada diskusi besar kita terkait manfaat ganja nih. Ini dalam konteks ganja. Bahkan secara nasional lah ada LGN ya, lembaga mereka mencoba melihat perspektif manfaat ganja nih. Nah, ini bagaimana nih gambaran di Undang-Undang Narkotika 2009, ada peluang nggak untuk bagaimana kita memanfaatkan ganja ini? Iya. Jadi sebenarnya di narkotika di Indonesia maupun nasional, kalau Indonesia kan diatur oleh Undang-Undang 35 tahun 2009. Di Undang-Undang 35 tahun 2009 itu narkotika dibagi ke 3 golongan. Iya.
Golongan pertama itu hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Sains lah nih. Tidak digunakan untuk pengobatan atau lainnya dengan alasan apapun. Untuk pengobatan tidak dibolehkan. Tidak sampai dibolehkan. sekarang. Untuk narkotika golongan 1. Hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya tadi ganja. Nah, kalau dia digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dong dengan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin ini kan harus dilihat di pasal 4 nih misalnya. Narkotika golongan 1 itu hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Di pasal 8 ada juga. Berarti harus melakukan penelitian. Kalau melakukan penelitian dengan izin menteri, rekomendasi dengan Balai POM. Maka prosedur-prosedur itu harus dilalui. Misalnya kalau penelitian mereka untuk pengobatan, ya justru nggak bisa lah ya. Jadi kan tetap harus penelitian dulu. Oke, ini Nah, kalau penelitiannya bagus, terus kemudian ada uji laboratoriumnya sesuai, kan nanti narkotikanya diturunkan menjadi narkotika golongan 2. Hasilnya tapi ya bukan ganjanya kan. Ganjanya tetap narkotika golongan 1. Sampai saat ini ganja masih pada posisi golongan 1 narkotika golongan 1. Jadi tidak bisa untuk diproduksi dalam alasan apapun. Kalau seandainya produksi tetap itu perbuatan melawan hukum. Itu narkotika golongan 1. Kemudian narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 itu selain untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, digunakan juga untuk kepentingan kesehatan. Tadi saya contohkan morfin. Nah, morfin itu narkotika golongan 2. Kalau itu disalahgunakan, juga tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Iya. Kalau untuk pengobatan berarti nggak ada masalah. Misalnya di rumah sakit, seorang ibu mau melahirkan, ada operasi sesar. Itu juga digunakan morfin untuk operasinya. Berarti untuk sampai saat ini ganja itu sendiri belum ada satupun temuan bahwa dia bisa digunakan untuk hal pengobatan lah. Artinya kalau ada orang yang meneliti, dia bisa menggunakan rujukan undang-undang adalah untuk pengetahuan. Nah, apakah hasilnya selanjutnya itu bisa jadi rekomendasi ya? Iya. Tergantung elit nanti yang akan membahas, ini bisa diturunkan atau seterah apa. Tapi sampai saat ini itu belum ada lah. Belum ada, karena gini sebenarnya undang-undang itu kan ada beberapa perspektif, atau sebelum membuat undang-undang itu ada kajian-kajian terlebih dahulu, ada kajian politik hukum, ada filosofi hukum, ada sosiologi hukum. Kenapa sih terus kemudian ada undang-undang itu atau Undang-Undang 35 tahun 2009 ini kenapa lahir? Ini kan demi untuk melindungi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Iya. Kalau seandainya ada penurunan sumber daya manusia, bagaimana nanti kepemimpinan negara ke depan? Kalau saya ingat kata-kata bijaknya Kepala BNN begini, andai kata kita gagal melindungi generasi milenial sekarang, sama dengan kita gagal membangun bangsa ke depan. Nah, ini luar biasa ini kan. Gagal membangun sebuah peradaban. Iya, kalau seandainya kita gagal menjaga kaum milenial sekarang, kita akan gagal membangun bangsa ke depan. Karena harapannya pada milenial lah. Iya. Nah, artinya dari misalnya ada nggak peneliti-peneliti baik dari pemerintah atau terutama melalui lembaga LIPI lah terkait tentang ganja ini? Ada nggak yang sudah meneliti tentang ganja sampai saat ini? Belum dilakukan penelitian untuk terkait dengan bagaimana ganja itu bisa digunakan untuk pengobatan. Karena memang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Dia lebih banyak merugikan pemakainya daripada manfaat yang di situ. Ada kalau peribahasa Aceh pun disebutkan lebih baik menghindari kemudorotan daripada mengejar manfaat. Ketika ada mudorot di situ, baiknya kita hindari aja mudorotnya itu daripada kita mengejar manfaat yang ada di situ. Belum tentu manfaat dapat, mudorot pasti dapat di situ kan. Artinya ini dia sampai saat ini ya efeknya lebih parah lah. Lebih parah. Kebaikan yang didapatkan lah. Betul. Artinya juga tidak menutup kemungkinan peluang untuk diteliti dalam perspektif sains atau pengetahuan lah. Artinya itu terbuka luas lah. Ya, karena undang-undangnya mengatakan demikian. Mengatakan demikian. Oke, juga BNN ini kan sebuah badan yang mencoba merealisasikan undang-undang itu kan. Iya. Artinya juga mulai mencegah dan segala macam. Nah, ini terkait kondisi real di masyarakat kita. Masyarakat juga nggak semuanya tahu
bagaimana perilaku anaknya. Ini kan rata-rata yang menggunakan narkoba, ada yang menganggap ini adalah pelarian, dianggap ganja itu adalah memberi dia surga kehidupan walaupun sesaat. Karena ini kan saya rasa juga tidak semua orang pingin terjebak di dalam kehidupan. Saya rasa semua orang sepakat bahwa narkoba akan menghancurkan dirinya, tapi juga ada yang di situ, artinya ada yang istilah broken home lah. Ini apa sebenarnya yang sedang terjadi di lingkungan anak-anak yang menggunakan itu, yang tidak keluarga ketahui gitu. Jadi begini, memang ada beberapa kondisi yang kita temuin, dia tidak menginginkan sesuatu tapi dia melakukan sesuatu itu. Kondisi-kondisi yang kita temuin. Contohnya, kita nggak pingin anak kita terlalu tergantung dengan HP misalnya. Tapi orang tua memberikan peluang. Kita nggak pingin anak kita ini tergantung sama HP, tapi memberikan peluang, wah daripada dia rewel, kasihlah mainan ini. Awalnya begitu, tapi dia nggak pingin sesuatu itu, tapi melakukan sesuatu itu agar itu terjadi. Dan makanya ini luar biasa. Kalau itu menjadi pelarian, justru kita malah lupa dengan ajaran kita malah. Artinya ini keluarga juga jangan sampai membiarkan anaknya lah, ini perhatian mungkin. Atau itu maksudnya, kalau seandainya itu menjadi pelarian, justru kita ini lupa dengan ajaran kita. Ketika kita sudah mulai resah, gelisah, terus kemudian banyak masalah, pertama kali yang kita larikan kepada Tuhan kan, pasti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lagi keadaan gundah, suruh mengaji. Ya ini kan sebenarnya ajaran kita pertama. Nah, terus terkait dengan broken home. Broken home itu untuk saat ini bukan perceraian ibu dan ayah, tapi perhatian orang tua kepada anak sudah mulai berkurang, itu juga broken home. Anak terbengkalai itu udah kategori broken home. Broken home. Karena begini, ada ibu ayah sibuk dengan pekerjaannya, di rumah sibuk dengan androidnya. Ketika anak ingin mendapat perhatian, kadang-kadang dia iri, wah saya lebih baik seperti android ya, kok dielus-elus terus gitu. Anak nggak dielus lagi. Nah ini kan bagi kita untuk sekarang itu adalah broken home. Kenapa? Akhirnya anak akan mencari tempat lain yang lebih nyaman buat dia. Gitu. Artinya ini problem besar nih. Kadang-kadang keluarga lupa. Artinya anak-anak yang walaupun dia dididik secara struktur moral yang lebih bagus, tapi ada sesuatu yang ya itu namanya perhatian yang kurang, pasti akan menjerumuskan dia ke sana ya, terlepas nanti ada faktor lingkungan lagi, kawan dan segala macam. Nah, artinya ini apa yang harus dilakukan oleh sebuah keluarga untuk mengontrol anaknya, memberikan subsidi pengetahuan moral dan sebagainya. Keluarga itu bagi saya benteng utama untuk daya tangkal seorang anak dari penyalahgunaan narkotika. Itu keluarga. Kenapa dulu syairnya Imam Syafi'i itu disebutkan Al-Madrasatul Ula sama Ustadzatul Ula. Nah artinya apa? Seorang ibu itu sekolah pertama bagi anak dan guru pertama bagi anaknya. Ketika itu sudah mulai tertata, terus terpatri dalam hatinya, tersugesti kepada dirinya untuk berbuat sesuatu yang dulu diajarkan oleh keluarga. Dulu kalau masih ingat, dulu masih muda-muda kita, ketika mau tidur itu pasti ada orang tua menceritakan dongeng sesuatu sama kita kan. Nah makanya ikatan batin kita dengan orang tua itu luar biasa. Ada dongeng-dongeng tentang cerita bijak, cerita-cerita Rasul. Secara tidak langsung kita tersugesti di alam bawah sadar kita untuk melakukan perbuatan seperti cerita yang ada di situ. Sekarang udah dongeng sama Android, Pak. Dulu kan ada cerita Luqmanul Hakim misalnya. Sekarang ceritanya apa? Kancil mencuri timun misalnya. Sekarang Android yang mendongengkan kepada anaknya. Ini kan ada pergeseran. Sebenarnya kalau setiap keluarga memberikan perhatian khusus terhadap anak, maka anak tidak akan mencari perhatian di tempat lain. Maka keluarga itu adalah benteng utama. Terlepas nanti dia turun ke lingkungan, karena dibentengin pertama oleh keluarganya, maka lingkungan itu akan diwarnai oleh dia. Dia tidak akan mudah terwarnai oleh lingkungan, maka lingkungan sendiri itu yang akan diwarnai oleh perilaku dia yang bagus itu. Oke nih Pak Mas Juki, ini agak-agak pribadi nih.
Ini Pak Marduki kan udah lama juga nih di BBNP Aceh lah. Ya, di BNNP. Kewalahan nggak sih ngatasin pencegahan narkoba ini, khususnya di Aceh lah? Iya. Kalau persoalan kewalahan iya. Tapi kalau proses ibadah tetap dilakukan. Ini kan pekerja ini kan kita maknai sebagai ibadah. Oke. Ya, kalau kita sudah maknai ibadah, walaupun kewalahan tetap harus kita kerjakan. Artinya ini kan nggak kunjung selesai, tiap hari, tiap bulan, bahkan tiap tahun bertambah terus nih orang yang pakai. Ya, kalau bertambah itu memang iya. Dalam penelitian terakhir kita ini sudah angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Aceh itu sudah bertambah. Dulu tahun 2017 penelitian kita peringkat 12. Peringkat 12. Iya. Sekarang di tahun 2019 kita sudah peringkat ke-6 angka prevalensi. Berarti kan memang bertambah. Kalau ukuran bertambah iya. Tetapi paling tidak pencegahan itu tetap harus dilakukan. Karena memang apa? Setiap perbuatan-perbuatan yang maksiat itu selalu ada memang. Tapi bagaimana kita untuk mencegahnya itu? Karena apa? Setan juga nggak akan pernah istirahat kok. Sampai dunia ini kiamat juga nggak akan ada istirahat kecuali Ramadan aja kan. Istirahatnya Ramadan. Setelah Ramadan lebih giat ya. Gitu. Balas dendam satu Balas bulan. dendam. Luar biasa. Nah, oke, ini apa aja yang akan dilakukan sama BNN Aceh lah Ya. dalam hal untuk mencegah narkotika di Aceh ini yang sudah dilakukan? Ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh BNN Provinsi Aceh. Contohnya Alternative Development. Di situ ada GDAD namanya, Grand Design Alternative Development, yang merubah mindset sebagian masyarakat yang dulunya menanam ganja dirubah menjadi petani. Karena kalau petani itu kan dibina. Kalau petani itu kan sesuatu yang bagus gitu kan. Kalau petani ganja lah, masa ganja kok jadi petani ya. Jadi ganja itu kan penanam, kita sebut sebagai penanam. Nah, ada perubahan-perubahan mindset. Kita geserlah paradigmanya. Kalau dulu ganja untuk meningkatkan taraf ekonomi, maka kita berikan tanaman pengganti yang juga tidak kalah ekonominya, misalnya tanam jagung. Nah, untuk saat ini kan kita ada pilot projectnya di Aceh Besar, Biren sama Gayo Lues. Nah, ini sudah mulai orang menanam jagung dan terkikis tanaman ganja. Yang menanam ganja pasti sedikit itu orangnya. Dan juga nggak untung ya, saya rasa mereka harus dikejar-kejar petugas lagi. Petugas keamanan, terus juga mereka ngirimnya juga susah, artinya pendapatannya juga nggak seimbang. Nggak seimbang. Saya khawatirnya begini, nanti masyarakat saya miris kalau seandainya dikatakan masyarakat Aceh itu identik dengan ganja. Berapa luas kebun itu yang tanam berapa orang sih? Saya yakin tidak semua masyarakat Aceh yang tanam, paling 1 atau 2. Nah, 1 atau 2 itu jangan sampai gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, ini kan jangan sampai itu. Makanya kita cobalah branding yang positif. Alamnya, yang tadi saya sampaikan, alamnya, syarat Islamnya, warung kopinya, ramah tamahnya orang Aceh dan seterusnya. Sesuatu yang positif ayo kita branding lagi daripada kita membranding ganja. Gitu. Kalau ini problemnya adalah ekonomi, masih banyak peluang lain lah untuk kita bisa menghasilkan uang banyak lah. Betul. Artinya ganja ini lebih menakutkan, petugas dan segala macam lah. Jangan sampai kita konsentrasi dalam satu pintu yang sudah tertutup, ada pintu lain yang terbuka, kita nggak lewat di situ gitu. Kita itu aja yang kita otak-atik pintu itu, padahal pintu lain terbuka kita nggak lewat ke situ coba. Karena hayalannya tinggi di situ, tapi kenyataannya nggak ada. Terlalu orang kita ini terlalu banyak khayalan. Itu yang pertama. Ada lagi tadi saya sampaikan ada program Desa Bersinar. Desa Bersinar itu kita harapkan seluruh desa yang ada di Aceh itu punya resam, punya peraturan kampung, terus punya relawan, punya mensisihkan anggaran alokasi dana kampung itu untuk kegiatan-kegiatan kampanye stop narkoba. Kenapa? Agar nanti pemuda-pemuda itu lebih masif diberikan pemahaman terhadap bahaya narkotika itu. Oke ya, Pak, cegah narkoba lawan corona. Saya nggak tahu bagaimana ini perasaan atau kondisi si pemakai ini di tengah corona. Ini pekerjaan yang susah segala macam. Akhirnya ini adalah ujian yang sangat berat bagi mereka. Nah, BNN sendiri apa yang dilakukan di tengah ini COVID? Kita kan nggak bisa turun ke lapangan.
saya rasa juga begitu mereka yang dulu takut lah, banyak petugas yang turun ke lapangan mengontrol mereka. Nah sekarang ini terbatas karena persoalan tengah corona ini. Ini apa yang dilakukan di tengah corona untuk terus melakukan pencegahan dan pendampingan terhadap masyarakat? Ya. Di situasi yang seperti ini, karena memang kita sudah dihimbau oleh BNN Pusat untuk tidak menghadirkan massa yang besar untuk sosialisasi tatap muka, sehingga BNN Provinsi Aceh melakukan sosialisasi melalui mobil menyapa keliling di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan BNN atau BNN Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Aceh itu juga melakukan hal yang sama, keliling dengan mobil menyapa untuk memberikan sosialisasi bahaya narkotika dan cegah corona. Cegah corona. Ya, jadi memang tagline di BNNP Aceh itu cegah narkotika, lawan corona. Itu gimana kalau BNN lawan corona itu? Jadi cegah narkoba lawan corona. Lawan corona. Nih gambaran kerjaannya. Jadi di BNN itu sembari kita memberikan sosialisasi lewat mobil menyapa itu juga disebutkan bahwa nanti hindari keramaian, social distancing, physical distancing. Terus kemudian kalau terpaksa keluar rumah dihimbau pakai masker. Nah, BNN Provinsi Aceh membagi masker merah putih. Oh, merah putih. Kepada masyarakat. Sudah dibagikan ke masyarakat sekitar 4.000 masker. Dalam waktu 3 hari ini akan datang lagi 5.000 masker merah putih. Artinya simbol merah putih ini menggambarkan negara masih ada nih. Masih ada. Jangan panik walaupun corona hadir di tengah kehidupan. Sebenarnya kita kan mau mencoba menghadirkan negara ke kalangan masyarakat. Ya, jadi BNN ini mencoba, kita masih ada loh menghadirkan negara untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat penyalahgunaan narkotika nggak ada perhatian. Walaupun tengah COVID ini kita jangan menganggap berarti lembaga-lembaga negara banyak yang vakum. Tidak juga. Tidak, masih tetap jalan. Nanti kolaps lah negara kalau seandainya ada beberapa instansi nggak mau melaksanakan kegiatan. Itu yang pertama untuk mobil menyapa. Terus ada sosialisasi, kita ada melalui Instagram secara live memberikan sosialisasi terhadap penyalahgunaan narkotika atau bahaya narkotika. Itu melalui medsos. Melalui medsos. Terus kemudian ada beberapa tagline yang kita berikan di medsos itu juga. Kenapa? Untuk mengingatkan itu kan sederhana. Nggak perlu wah untuk mengingatkan, yang penting mengenah pesannya kepada masyarakat. Nah, ini saya dengar juga ini BNNP Aceh ini mau buat festival film juga nih, Pak. Wah, iya. Jadi kita mau mencoba kreativitas anak muda terutama pelajar untuk mengaktualisasikan pemikirannya bagaimana sih kampanye stop narkoba itu melalui film. Jadi di tengah COVID ini lah. Di tengah COVID ini melalui film, nanti bisa jadi tadi pembicaraan kita terkait pergeseran masyarakat dari dulunya atau merubah identiknya Aceh dengan ganja, kita rubah menjadi identik lain yang positif. Pak, dan diceritain dulu, Pak. Iya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di Instagram ya. Betul. BNN ada info BNN Pro Aceh @P2M BNNP Aceh. Iya. Bisa dilihat nanti. Jadi nanti bisa lihat di Instagram BNN Aceh lah. Oke. Daripada dia di rumah sendiri nggak ngapa-ngapain, bisa dia biar lakukan kreativitasnya untuk menghayal membuat film apa yang cocok untuk jelasnya mereka ngikutin Instagram kita. Kita nggak ngebocorin di sini ya. Oke, kawan-kawan. Oke, ini kembali ke diskusi kita nih, Pak Mas Duki. Ini apa nih harapan sendiri bagi BBNP lah, terutama di bidang Bapak nih, kabid pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk bagi masyarakat Aceh sendiri, terus terutama ini bagi pengguna nih, untuk mereka masih bisa kembali lah. Iya. Artinya mereka belum terjebak jauh, terutama juga bagi pengguna, masyarakat, keluarganya, dan bagi pemerintah khususnya secara umum. Ya, kalau harapan kita misalnya dari instansi akan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk menyelamatkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Harapan untuk masyarakat biar ikut terlibat, berperan aktif dalam melakukan pencegahan. Contoh di desa itu ada yang tadi saya sampaikan, ikut berperan
mulai dari kepala desa, Tuhapet, Tuhalapan kalau ada ketua pemuda, Karang Taruna bersatu dengan Babinsa-Babin Kamtipmas untuk mengamankan kampungnya dari serangan penyalahgunaan narkotika. Di desa, terus kemudian kita skupkan lebih kecil lagi di keluarga. Dan mudah-mudahan keluarga itu memberikan pemahaman kepada anaknya atau paling tidak memberikan perhatian khusus lah terhadap anak, biar anak itu nyaman di rumahnya daripada dia nyaman di tempat lain. Itu harapan kita. Untuk penyalahgunaan narkotika yang sudah terlanjur pakai, itu diharapkan untuk lapor ke BNN atau ke IPWL. Kenapa? Kalau sudah melaporkan diri ke BNN itu tidak diproses hukum, nanti akan dilakukan rehabilitasi. Atau akan dibantu nih. Akan dibantu. Makanya gini, saya bilang kalau lagu itu kan rocker juga manusia. Kalau ini penyalahgunaan narkotika juga manusia. Kita coba memanusiakan penyalahgunaan narkotika dengan cara melaporkan diri. Tapi kalau sudah ditangkap, itu akan diproses hukum tetap gitu. Ini sebelum terlanjur diproses hukum masih ada peluang mereka bisa datang sendiri ke BNN. Betul. Dan bisa dibantu untuk bisa keluar dari itu ya. Iya, betul. Terus yang untuk stakeholder pemerintah, artinya ini kan BNN juga tidak bisa kerja sendiri. Iya. Dia butuh juga mitra-mitra dari pemerintah daerah, kabupaten atau desa yang disebutkan tadi. Baik, kalau itu memang kita harus bersinergi dengan stakeholder yang lain, dan kita sudah ada payung hukumnya melalui Impres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional. Oke, itu nomor Impres terbaru. Iya, jadi Impres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Nah, terlibat di dalamnya itu ada Pemda. Pemda lebih aktif memberikan sosialisasi, kampanye stop narkoba, tes urin, screening tes bagi ASN. Nah, ini salah satu aturan yang memayungi kita untuk berbuat lebih banyak dalam kampanye stop narkoba itu. Untuk menjadi satu kesatuan lah ya. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya Impres ini kita menjadi lebih giat untuk kampanye stop narkoba. Oke, terima kasih banyak Pak Mas Duki yang sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Oke, semoga apa yang sudah dilakukan ini terus bisa memberikan perubahan, terutama narkoba ini harus benar-benar hilang dari Serambi Mekah, jangan sampai jadi Serambi narkoba nanti. Nauzubillah. Oke, kepada kawan-kawan semua, manusia diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Itu sebaik-baik makhluk yang diciptakan sama Tuhan. Kita bisa mengendalikan tubuh, jiwa, dan pikiran kita untuk mengatur lingkungan sekitar. Dengan manusia, dengan lingkungan segala macam. Tapi narkoba bisa mencabut kita hak atas tubuh kita untuk mengelola diri tubuh kita dan jiwa kita. Percaya dan tidak percaya itu yang terjadi. Para saudara-saudara kita yang sudah terjebak di sana ingin keluar tapi tidak bisa. Jangan pernah sekali-sekali mencoba di dunia narkoba, karena dia akan mengambil hak penuh mengendalikan tubuh kita. Itu yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.